Bayangkan rasanya, tulang punggungmu hampir patah bekerja 18 jam sehari di tengah lautan selama 5 tahun. Kamu kirim uang 3 miliar rupiah ke kampung halaman. Tapi saat pulang, yang kamu temukan bukan istana, melainkan suamimu yang kurus kering, tinggal di gubuk reot berlantai tanah. Emosiku meledak. Aku merasa dikhianati. Tapi saat suamiku menyerahkan sebuah map biru lusuh, detik itu juga aku langsung bersimpuh mencium kakinya. Apa isi map itu? Simak kisah ini sampai habis, karena akhirnya akan membuatmu meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Kehidupan, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Sebelum kita masuk ke kisahnya, saya mau mengajak teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang bisa jadi pelajaran hidup buat kita semua. Saya doakan siapapun yang menonton video ini, semoga badannya sehat, rezekinya lancar seperti air mengalir, dan segala urusannya dimudahkan. Amin. Oh iya, kalian nonton video ini dari kota mana saja? Coba absen di kolom komentar ya. Siapa tahu ada tetangga kalian di sini. Jujur saja, siapa wanita yang tidak akan goyah? Bekerja di kapal pesiar mewah bukan cuma soal membersihkan kamar. Ini adalah tentang menahan iman di tengah surga dunia yang berjalan di atas air. Namaku Rina. 5 tahun lalu, aku masuk ke dalam kehidupan yang 180 derajat berbeda dari kampung halamanku yang becek. Di sini, setiap malam adalah pesta. Musik berdentum, aroma parfum mahal menusuk hidung, dan laki-laki bule berdasi atau kru kapal bertubuh kekar tak henti-hentinya melempar senyum nakal. Hey beautiful, wanna join us? Sapaan itu makanan sehari-hariku. Godaan itu nyata, sangat nyata. Bayangkan, ada banyak teman seprofesiku yang akhirnya terpleset. Mereka memilih jalan pintas, menjadi simpanan tamu kaya, atau pacaran dengan atasan, demi kerjanya enteng, tapi tipnya tebal. Mereka pulang bawa tas branded dan perhiasan emas yang menyilaukan mata. Hidup mereka terlihat glamor dan seksi sekali di media sosial. Aku bisa saja seperti mereka. Aku masih muda, kata orang badanku juga masih menjual, kalau cuma untuk sekedar menemani tamu mengobrol sambil minum cantik. Tapi, setiap kali godaan itu datang, setiap kali ada tangan yang mencoba menyentuh pundakku dengan tawaran dolar instan, bayangan wajah Mas Bayu langsung menampar batinku. Ingatanku melayang ke malam terakhir di rumah kontrakan kami yang sempit dan pengap. Malam itu Mas Bayu menangis di pangkuanku. Laki-laki yang biasanya tegar itu hancur harga dirinya karena kena PHK. Kami terlilit utang rentenir, beras habis, dan masa depan gelap gulita. Malam itu, dalam pelukan yang erat dan penuh air mata, aku berbisik di telinganya, sebuah janji yang mengikat nyawaku. Mas, izinkan aku pergi. Tubuhku ini akan aku peras keringatnya sampai titik terakhir demi kita. Aku janji, Mas. Aku tidak akan jual harga diriku walau sedetik pun. Tapi tolong jaga amanah uang yang aku kirim nanti. Jangan hianati pengorbananku. Mas Bayu mencium keningku. Air matanya jatuh membasahi pipiku. Mas janji dek, Mas akan jadi penjaga hartamu. Itulah yang membuatku bertahan. Saat teman-temanku berpesta ria di bar kapal pesiar dengan gaun minim, aku memilih mengurung diri di kabin karyawan yang sempit, memijat kakiku yang bengkak sambil mencium foto Mas Bayu. Aku mengirim ribuan dolar setiap bulan. Aku menahan lapar mata, menahan hasrat belanja, dan menahan sepi yang menyiksa batin seorang istri. Demi apa? Demi impian liar kami. Pulang nanti, aku akan disambut bak ratu di istana yang kami bangun bersama. Tapi, apakah Mas Bayu memegang janjinya seteguh aku memegang janjiku di tengah godaan para pria mata keranjang ini? Atau dia justru sedang asyik menikmati uang keringatku dengan wanita lain di kampung? Firasatku mulai tidak enak saat tahun ketiga. Banyak orang bilang, enak ya kerja di kapal pesiar, bisa keliling dunia gratis, gaji dolar. Cih, omong kosong. Bagi kami para pekerja level bawah, kapal pesiar ini bukanlah hotel terapung yang indah. Ini adalah penjara emas. Tugasku adalah housekeeping. Terdengar sepele? Coba bayangkan, membersihkan 20 kamar suite mewah dalam waktu singkat.
Bukan cuma merapikan kasur, tapi menyikat noda muntahan tamu yang mabuk laut, memungut sampah bekas pesta liar mereka, sampai membersihkan toilet yang baunya bikin mau pingsan. Punggungku rasanya mau patah setiap malam. Tanganku, jangan tanya, kapalan, kasar, dan sering lecet terkena bahan kimia pembersih yang keras. Kulit halus wanita desa yang dulu dipuji Mas Bayu, kini berubah jadi tangan kuli kasar. Pernah suatu hari, seorang tamu bule tua melempar handuk basah ke wajahku cuma karena aku telat 5 menit menggantinya. "You are slow, stupid," makinya di depan orang banyak. Rasanya ingin kulempar balik sapu di tanganku ke wajahnya. Harga diriku terinjak-injak, darahku mendidih. Tapi, apa yang aku lakukan? Aku menunduk, aku tersenyum, dan aku berkata, "I am so sorry, sir." Kenapa aku rela jadi budak seperti ini? Jawabannya cuma satu, angka di rekening. Setiap tanggal gajian adalah obat bius paling ampuh. Tring, notifikasi masuk. 2.500 USD, sekitar 35 juta rupiah lebih masuk sekali transfer. Bulan berikutnya lembur gila-gilaan, masuk lagi 3.000 USD, hampir 45 juta rupiah. Uang itu tidak mengendap di dompetku barang sehari pun. Detik itu juga, langsung kutransfer 95%-nya ke rekening Mas Bayu. Aku cuma sisakan sedikit untuk beli sabun dan pulsa. "Mas, ini ada 40 juta. Simpan buat beli semen dan besi terbaik ya." "Mas, bulan ini dapat bonus. Aku kirim 50 juta. Jangan lupa bayar tukang." Selama 5 tahun, kalkulatorku tidak pernah bohong. Total uang yang sudah kuseberangkan ke kampung halaman mencapai hampir 3 miliar rupiah. Di kepalaku, setiap kali aku menahan sakit pinggang, aku memutar film indah di otakku. Aku membayangkan Mas Bayu sekarang sudah jadi juragan di kampung. Aku membayangkan rumah kami pasti yang paling mentereng. Tiangnya tinggi, lantainya marmer dingin, dan ada garasi luas berisi mobil baru. Tetangga yang dulu menghina kami pasti sekarang menunduk hormat. Fantasi itulah yang membuatku kuat menyikat ribuan toilet selama 1.800 hari. Aku merasa pengorbananku setimpal, aku merasa jadi pahlawan keluarga. Tapi aku lupa satu hal. Uang sebanyak itu bisa mengubah malaikat menjadi iblis. Dan keanehan itu mulai tercium justru saat tabungan kami sedang tebal-tebalnya. Tahun pertama dan kedua, komunikasi kami masih hangat. Mas Bayu rajin kirim laporan, walau cuma lewat pesan teks. Tapi masuk tahun ketiga, ada yang berubah. Sesuatu yang ganjil mulai merayap di antara kami. Uang yang kukirim sudah makin gila jumlahnya. Logikanya, kalau uang lancar, pembangunan pasti ngebut kan? Tapi anehnya, Mas Bayu justru makin sulit dihubungi. Setiap kali aku minta video call atau visi, dia seperti orang kebakaran jenggot. Selalu menghindar dengan 1.001 alasan klise. "Ayo dong Mas, angkat visinya. Aku kangen. Sekalian mau lihat progres rumah. Lantai 2-nya sudah dicor belum?" Pintaku suatu malam lewat chat. 5 menit, 10 menit, tidak ada jawaban. Padahal statusnya online. Baru 1 jam kemudian dia membalas. Itu pun cuma teks singkat. "Maaf dek, sinyal di lokasi proyek jelek banget. Putus-putus, nanti saja ya." Besoknya aku coba lagi di jam yang berbeda. "Mas, kirim foto rumahnya dong yang utuh dari depan. Aku mau pamer ke teman sekamar." Jawabannya, "HP Mas jatuh ke adukan semen kemarin. Kameranya buram. Ini Mas lagi pakai HP jadul." Alasan demi alasan terus menumpuk. Yang dia kirimkan padaku hanyalah foto-foto aneh. Foto tumpukan pasir, foto truk molen nurunin semen, atau foto tukang yang lagi ngopi. Mana foto rumahnya? Mana wujud istana 3 miliarku? Setiap aku tanya, dia selalu bilang, "Sabar dek, ini kejutan. Pamali kalau belum jadi sudah dipamer-pamerin. Nanti ada orang iri terus nyantet kita gimana?" Awalnya aku percaya. Namanya juga orang kampung, masih percaya mitos pamali. Tapi lama-lama, hati kecilku berontak. Firasat seorang istri itu tajam, setajam silet. Puncak kecurigaanku meledak di suatu malam minggu. Aku nekat menelponnya tengah malam waktu Indonesia. Harusnya dia tidur di rumah kontrakan kami yang lama. Tapi saat diangkat, suara di seberang sana bukan suara orang mengantuk, tapi suara bising, seperti suara motor lalu lalang atau keramaian pasar malam. "Halo, Mas di mana? Kok rame?
Tanyaku curiga. Suara Mas Bayu terdengar panik. Ini Mas lagi beli paku deh, toko material lembur. Beli paku jam 12 malam, toko material mana yang buka? Otakku langsung traveling kemana-mana. Jangan-jangan uangku bukan jadi semen, tapi jadi saweran biduan. Jangan-jangan rumah yang dibangun bukan rumah untukku, tapi rumah untuk istri muda. Dadaku sesak, keringat dingin mengucur deras. Aku merasa seperti sapi perah yang bodoh. Di sini aku mati-matian menjaga kehormatan. Jangan-jangan di sana dia sedang tertawa di atas penderitaanku. Sejak malam itu, aku berhenti bertanya soal rumah. Aku diam, tapi diamku adalah diam yang menyimpan bom waktu. Aku bersumpah, begitu kontrakku habis, aku akan pulang mendadak. Aku akan tangkap basah apapun yang dia sembunyikan. Hari pembalasan itu akhirnya tiba. Kontrakku selesai. Aku sengaja mematikan ponselku selama 24 jam perjalanan udara. Aku tidak mau Mas Bayu tahu aku pulang hari ini. Aku ingin melihat wajah aslinya saat aku muncul tiba-tiba di depan pintu istana kami. Apakah dia akan kaget bahagia atau kaget ketakutan seperti maling yang tertangkap basah? Keluar dari bandara, aku tidak naik bus Damri seperti dulu. Aku menyewa taksi bandara yang paling bagus, yang AC-nya dingin. Penampilanku sudah berubah total. Rina yang dulu dekil, kumal dan bajunya lusuh sudah mati. Sekarang yang ada adalah Rina sang madam. Blazer necis, sepatu boots kulit dan koper branded hasil diskonan di pelabuhan Eropa. Aroma parfumku saja sudah beda, wangi dolar. Sepanjang perjalanan menuju kampung, jantungku berdegup lebih kencang daripada suara mesin mobil. Aku membayangkan skenario di kepalaku. Taksi akan berhenti di depan rumah pagar tinggi. Tetangga-tetangga yang dulu meremehkan kami akan melongo melihatku turun. Mas Bayu akan lari membukakan gerbang, mungkin sambil gemetar melihat istri cantiknya pulang membawa kesuksesan. "Pak, nanti berhenti di lahan kosong dekat balai desa yang dulu rawa-rawa ya. Sekarang di sana pasti sudah ada rumah paling besar, catnya warna krem, tingkat 2. Pintaku pada sopir taksi dengan nada sedikit sombong. Ya, aku merasa berhak sombong sedikit. 5 tahun aku menderita demi hari ini. Pak sopir mengangguk sopan. Mobil melaju membelah jalanan desa yang berlubang. Aku melihat sawah-sawah yang familiar. Hatiku membuncah. Sebentar lagi aku jadi ratu, batinku. Google Maps menunjukkan kami sudah sampai. Pak sopir memelankan laju mobilnya. "Maaf Bu, sesuai titik map harusnya di sini." Tapi sopir itu ragu-ragu. Aku menurunkan kaca jendela mobil sambil tersenyum lebar, siap menyapa rumah impianku. Namun, senyum itu seketika beku. Mataku terbelalak sampai rasanya mau keluar. Tas tangan mahalku terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai mobil. "Ini salah alamat, Pak. Ini pasti salah jalan," teriakku panik. Tapi tidak. Pohon mangga tua di ujung jalan itu masih sama. Pos ronda di seberang jalan masih sama. Itu benar tanah kami. Tanah yang kubeli dengan tetes keringat pertamaku. Tapi di atas tanah seluas 500 meter itu, tidak ada rumah tingkat. Tidak ada pilar marmer, tidak ada mobil baru, tidak ada pagar mewah. Yang ada hanyalah semak belukar setinggi dada orang dewasa. Ilalang liar yang menari-nari mengejekku. Dan di tengah-tengah hutan kecil itu, berdiri sebuah gubuk kayu reyot yang hampir roboh, dengan atap sengkaratan yang bolong di sana-sini. Duniaku gelap seketika. Napasku sesak. 3 miliar. Uangku 3 miliar. Apakah cuma jadi gubuk kandang kambing ini? Dengan tangan gemetar hebat, aku membuka pintu taksi. Kakiku lemas seperti jeli saat menginjak tanah. Dan saat itulah, aku melihat sosok laki-laki keluar dari gubuk itu sambil batuk-batuk. Aku melangkah mendekat, seperti orang kesurupan. Ilalang tajam menggores celana mahalku. Tapi aku tidak peduli. Mataku terkunci pada sosok laki-laki di depan gubuk itu. Dia sedang menjemur kaos partai yang sudah pudar warnanya, dan penuh lubang di bagian ketiak, tubuhnya. Ya Tuhan, Mas Bayu yang dulu gagah, berisi dan tampan saat kutinggalkan 5 tahun lalu, kini tinggal tulang berbalut kulit. Wajahnya hitam terbakar matahari, rambutnya kusam, panjang tak terurus, pipinya kempot. Jika aku bertemu dia di jalanan kota, mungkin aku akan memberinya uang receh, karena mengira dia pengemis. "Mas," suaraku tercekat di tenggorokan. Laki-laki itu menoleh, baju basah di tangannya terjatuh ke tanah, matanya membelalak, mulutnya gemetar hebat.
Wajahnya yang kusam seketika pucat pasi, seolah melihat hantu di siang bolong. "Rina, Dek Rina, kamu kok sudah pulang?" Suaranya parau dan bergetar. Bukannya berlari memeluknya melepas rindu, darahku justru mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasa jijik, kecewa, dan amarah bercampur jadi satu. Bayangan aku kerja rodi disuruh-suruh bule, tidur cuma 4 jam sehari, tangan kapalan, dihina tamu, semuanya berputar di kepalaku. Aku lari menerjangnya. Aku cengkram kerah kaos bututnya dengan kasar. "Mana uangku, Mas? Mana?" teriakku histeris. Suaraku pecah membelah kesunyian kebun kosong itu. Mas Bayu tidak melawan. Dia hanya menunduk. Tubuh ringkihnya terguncang dalam cengkramanku. "Dek, dengerin Mas dulu." "Dengerin apa? 3 miliar, Mas. 3 miliar." Aku menunjuk gubuk reot di belakangnya dengan jari gemetar. "Aku kirim uang buat bikin istana. Kenapa kamu tinggal di kandang ayam begini? Kamu apakan uangku? Kamu pakai judi? Kamu pakai main perempuan? Jawab!" Aku mendorong tubuhnya hingga dia terhuyung dan jatuh terduduk di atas tanah merah. Dia tidak bangun. Dia tetap duduk di sana, menatap kakiku. Air matanya mulai menetes membasahi pipi kotornya. "Maafkan Mas, Dek. Mas memang tidak bangun rumah di sini," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Kakiku lemas, duniaku runtuh detik itu juga. Pengakuan itu seperti petir yang menyambar jantungku. Jadi benar, uangku habis, ludes. 5 tahun aku jadi sapi perah, dan hasilnya 0. Aku terduduk lemas di tanah, tidak peduli baju mahalku kotor. Aku menangis meraung-raung, memukuli dadaku sendiri yang sesak. "Jahat kamu, Mas, jahat. Aku mati-matian kerja, kamu bunuh aku pelan-pelan." Mas Bayu merangkak mendekatiku, mencoba menyentuh tanganku. "Jangan sentuh aku," tepisku kasar. Dia menarik nafas panjang, menghapus air matanya dengan punggung tangan yang kasar dan hitam itu. "Bangunlah, Dek. Jangan nangis di sini. Malu dilihat orang. Ayo ikut Mas sebentar. Mas mau tunjukkan sesuatu. Setelah itu, kalau kamu mau ceraikan Mas, Mas ikhlas." Kata cerai membuatku terdiam. Dia berani menantangku cerai. Berarti uang itu benar-benar habis tak bersisa. Dengan sisa tenaga dan hati yang sudah hancur lebur, aku berdiri. Aku menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Ayo." "Tunjukkan di mana kamu buang uangku, biar aku puas memaki-makimu." Mas Bayu menuntun motor Honda Astrea tua keluaran tahun 90-an dari samping gubuk. Motor itu sudah tidak punya spion, joknya ditambah lakban hitam dan bunyinya pret, 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 seperti napas orang yang mau mati. Hancur lagi harga diriku. Aku, Rina, mantan kru kapal pesiar yang biasa naik shuttle bus ber-AC di Eropa, sekarang harus naik rongsokan besi ini dengan koper branded dan sepatu boots kulit. "Naiklah, Dek," ajaknya pelan. Dia tidak berani menatap mataku. Dengan hati mendongkol setengah mati, aku naik ke boncengan. Joknya keras seperti batu. Sepanjang jalan aku memalingkan muka. Aku malu. Setiap kali berpapasan dengan warga desa yang lewat, aku menutupi wajahku dengan rambut. Aku tidak mau mereka melihat Rina si sukses sedang dibonceng oleh suami gembel naik motor rongsokan. Di dalam hati, sumpah serapahku tak berhenti mengalir. "Kamu bawa aku kemana, Mas? Ke kontrakan petakmu yang baru? Atau ke rumah janda tempat kamu menghabiskan uangku? Awas saja kalau sampai kita berhenti di tempat judi." Motor melaju lambat meninggalkan jalanan desa yang berbatu. Anehnya kami tidak menuju ke arah perkampungan kumuh. Mas Bayu mengarahkan motornya ke jalan raya provinsi, ke arah kota. 15 menit berlalu, kami mulai masuk ke kawasan ruko-ruko dan perumahan elit. Jantungku mulai berdebar aneh. Kenapa ke sini? Uang dari mana dia bisa sewa tempat di sini? Apa dia jadi satpam di salah satu ruko ini? Motor butut itu akhirnya melambat di sebuah jalan protokol yang ramai. Di depan kami berdiri sebuah pagar besi tempa yang tinggi menjulang, hitam, kokoh, dan mewah. Di kanan kirinya ada pilar beton besar berlapis batu alam. Mas Bayu mematikan mesin motornya tepat di depan gerbang megah itu. Suasana hening seketika, hanya terdengar deru mobil mewah yang lalu lalang di jalan raya. Aku turun dengan bingung. Mataku menatap gerbang itu, lalu menatap Mas Bayu yang sedang merogoh saku celana lusuhnya. "Ngapain kita berhenti di sini? Kamu kerja jadi penjaga malam di gedung orang kaya ini?" Tanyaku sinis, nadaku meremehkan.
cepat jalan lagi. Tunjukkan di mana kamu tinggal sebenarnya. Mas Bayu tidak menjawab cemoohanku. Dia mengeluarkan sebuah kunci gembok yang mengkilap dari sakunya. Tangan kasarnya yang gemetar memasukkan anak kunci itu ke lubang gembok gerbang raksasa di depan kami. Klik! Suara gembok terbuka terdengar nyaring. Dia mendorong gerbang berat itu perlahan. Masuklah, Dek. Ini jawaban atas semua pertanyaanmu selama 5 tahun ini, katanya tanpa menoleh. Aku ternganga, kakiku seperti dipaku ke aspal. Apa maksudnya? Dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan penasaran setengah mati, aku melangkah melewati gerbang itu. Langkahku terhenti. Rahangku seakan jatuh ke aspal. Di balik gerbang itu bukan rumah hunian biasa, bukan juga gudang. Yang berdiri kokoh di depanku adalah sebuah gedung megah 3 lantai berbentuk huruf U, dicat warna putih dan abu-abu elegan. Di tengahnya ada taman kecil yang asri dengan air mancur. Di area parkir berjejer belasan motor dan ada 4 mobil penghuni. Di dinding depan gedung itu terpampang tulisan besar dari huruf timbul stainless steel yang berkilau ditimpa matahari sore. Gria Rina Residence. Napasku tercekat. Rina, itu namaku. Ini punya siapa, Mas? Tanyaku tergagap. Kesombonganku tadi lenyap tak berbekas, berganti dengan kebingungan yang luar biasa. Mas Bayu berjalan mendahuluiku. Dia tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan sebuah map plastik biru yang lusuh dari balik baju kawasnya. Map yang sepertinya selalu dia peluk kemana-mana. Dia menyerahkan map itu ke tanganku. Buka, Dek. Dengan tangan gemetar hebat, aku membuka map itu. Lembar pertama, sertifikat hak milik SFM, tanah seluas 800 meter persegi. Lembar kedua, izin mendirikan bangunan IMB untuk kos eksklusif 40 pintu. Lembar ketiga, laporan keuangan bulanan. Mataku membelalak membaca nama pemilik di sertifikat itu. Tertulis jelas dengan tinta hitam di atas kertas negara. Pemegang hak, Rina Puspitasari. Aku menatap Mas Bayu, meminta penjelasan. Air mata mulai mengenang di pelupuk mataku, tapi kali ini bukan karena marah. Mas Bayu tersenyum, senyum tulus yang sudah 5 tahun tak kulihat langsung. Dek, uang 3 miliar itu bukan uang kecil. Kalau Mas bangunkan rumah mewah di desa, itu cuma jadi pajangan. Tiap bulan kita malah keluar uang buat bayar listrik dan perawatan. Uangnya mati. Jadi, Mas nekat. Mas beli tanah ini di pinggiran kota saat harganya masih murah. Mas bangun kos-kosan eksekutif ini. Mas awasi sendiri tukangnya siang malam. Makanya Mas tinggal di gubuk dekat situ biar irit ongkos bensin. Mas makan singkong rebus. Mas puasa Senin Kamis. Biar uang kirimanmu utuh jadi bata, jadi semen, jadi atap ini. Dia menunjuk gedung megah itu dengan bangga. Sekarang, 40 kamar sudah penuh, Dek. 1 kamar sewanya 1,5 juta per bulan. Total bersih masuk ke rekeningmu 60 juta setiap bulan. Tanpa kamu harus kerja lagi. Tanpa kamu harus dihina bule lagi. Kamu sudah bebas, Dek. Kamu ratu di sini. Duk, jantungku rasanya berhenti berdetak. Jadi, penampilan gembelnya, kupu kreot itu, kelaparan yang dia tahan, semua itu demi aku, demi masa depanku. Sementara aku baru saja memaki-makinya, mencekik lehernya, dan menuduhnya selingkuh. Ya Tuhan, betapa kotornya hatiku, betapa berdosanya aku pada suami sesuci ini. Map di tanganku terjatuh, kakiku tak kuat lagi menopang tubuh. Aku ambruk ke jalanan paving block itu. Mas, tangisku pecah. Bukan tangisan marah, tapi tangisan penyesalan yang amat sangat dalam. Aku tidak peduli lagi dengan harga diriku. Di depan gedung megah yang bertuliskan namaku itu, aku bersujud. Aku cium kaki Mas Bayu yang berdebu dan kasar. Kaki inilah yang mondar-mandir mengurus izin, mengawasi tukang, dan menahan lelah selama 5 tahun. Sementara aku di seberang lautan sana berburuk sangka. Ampuni aku, Mas. Ampuni aku. Raungku disela isak tangis. Aku istri durhaka. Aku menuduhmu yang tidak-tidak. Padahal kamu menderita demi aku. Mas Bayu tidak membiarkanku bersujud lama-lama. Dia menarik bahuku, memelukku erat.
Bau keringat dan debu di bajunya kini terasa lebih wangi daripada parfum mahal manapun di dunia ini. Aroma ketulusan, aroma pengorbanan. Sudah dek, Mas gak marah. Bisiknya lembut sambil mengelus kepalaku yang tertunduk malu. Mas sengaja gak bilang, karena Mas tahu kalau Mas kirim foto bangunan ini belum jadi, kamu bakal minta uangnya dipakai buat gaya hidup. Mas mau menahan keinginan kita sebentar supaya kita bisa senang selamanya. Dia menghapus air mataku dengan jempolnya yang kasar. Sekarang, kamu gak perlu lagi disuruh-suruh bule. Kamu gak perlu lagi sikat WC orang. Kamu bosnya di sini. Kamu ratunya. Istirahatlah, Det. Tugasmu mencari modal sudah selesai. Sekarang giliran kita nikmati hasilnya. Kata-kata itu menghujam dadaku. Betapa kerdilnya cintaku dibandingkan cintanya. Aku bekerja demi uang, tapi dia bekerja demi masa depan kami. Sore itu, di bawah langit senja yang keemasan, kami berjalan masuk ke dalam gedung itu. Bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai sepasang suami istri yang menang melawan kerasnya dunia. Mas Bayu, suamiku yang kurus kering itu, di mataku kini terlihat lebih gagah daripada raja manapun. Akhirnya, gubuk reot itu kami tinggalkan, tapi kenangannya akan selalu abadi. Ternyata, surga itu tidak selalu berbentuk kemewahan yang dipamerkan di media sosial. Surga itu adalah memiliki pasangan yang takut memakan uang haram, pasangan yang setia memegang amanah, dan pasangan yang rela terlihat miskin demi membangun kekayaan yang sesungguhnya untuk keluarganya. Sobat Cerita Kehidupan, dari kisah Rina dan Mas Bayu, kita belajar satu hal yang sangat mahal. Jangan pernah menilai kesetiaan seseorang hanya dari apa yang terlihat oleh mata. Terkadang, orang yang terlihat paling menderita dan paling diam, justru adalah orang yang berjuang paling keras untuk membahagiakan kita. Dan ingat, komunikasi serta rasa percaya adalah kunci, agar tidak terjadi salah paham yang nyaris menghancurkan segaranya seperti Rina. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian ada di posisi Mas Bayu, sanggupkah kalian menahan diri hidup melarat selama 5 tahun, demi memberi kejutan semewah itu untuk pasangan? Atau kalian justru akan menyerah di tengah jalan? Coba tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga menjadi inspirasi bagi para pejuang nafkah di luar sana. Jangan lupa like video ini jika kalian terhibur, share ke pasangan kalian biar makin sayang, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Saya pamit undur diri, jaga kesehatan dan sayangi keluarga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.